hiatus. Itulah 5 bagian dari depresi dan opening. Ya, bentuknya cekungan. Linea, trochanter, condylus, epicondylus, tuberculum, tuberositas, faset, krista kaput, bagian dari prosesus. Ya, bentuknya tonjolan. Yuk teman-teman, saatnya kita belajar lebih dalam. Bone surface marking dibagi menjadi 2 grup besar, yaitu depression dan opening yang berbentuk cekungan atau terbuka, dan processus yang berbentuk tonjolan. Depression dan opening menjadi tempat lewatnya saraf, pembuluh darah, ligamen, dan tendon. Apa saja yang termasuk dalam depression dan opening? Fisura. Fisura adalah celah sempit di antara 2 bagian. Contohnya ini adalah os cranium. Di bagian atas adalah fisura orbitalis superior. Dan yang bawah adalah fisura orbitalis inferior. Kalau kalian lihat, celahnya ini berbentuk agak berlekuk. Ini menjadi ciri dari fisura. Foramen. Foramen adalah lubang atau jalan yang terbuka. Contohnya ini adalah foramen transversum dari os vertebra. Dan contoh lainnya ada foramen magnum pada os cranium. Pada umumnya foramen itu bentuknya bulat. Fossa. Fossa adalah cekungan yang dangkal. Contohnya ini adalah os humerus dan bagian yang ditunjuk adalah fossa radialis. Contoh lain yaitu os coccyx, bagian yang ditunjuk ini adalah fossa iliaca. Fossa itu seringnya ditemukan pada permukaan artikulasi atau sendi. Sulcus. Sulcus adalah cekungan sepanjang permukaan tulang. Contohnya ini ada sulcus nervi radialis pada os humerus. Kalau kalian lihat, ini bentuknya memanjang. Sehingga sulcus ini bisa diibaratkan seperti sungai. Contoh lainnya ada sulcus malleolaris pada os tibia. Perlu diingat perbedaan antara sulcus dan juga fossa, di mana sulcus itu bentuknya memanjang seperti sungai, sedangkan kalau fossa dia tidak memanjang. Dia cenderung bulat dan melebar. Meatus. Meatus adalah tabung terbuka, atau bisa diibaratkan seperti gang, lorong, ataupun kanal yang pendek. Contohnya di sini adalah meatus auditorius external. Contoh lainnya ada meatus nasi superior, media, dan inferior. Kemudian kita masuk ke prosesus ya teman-teman. Prosesus adalah tonjolan yang menjadi tempat menempelnya ligamen dan tendon, serta sebagai pembentuk sendi. Oleh sebab itu, pada bone surface marking, prosesus dibagi menjadi 2, yaitu prosesus sebagai tempat menempelnya ligamen dan tendon, serta prosesus sebagai pembentuk sendi. Lalu, apa saja yang termasuk prosesus tempat menempelnya ligamen dan tendon? Kita masuk yang pertama-tama ya teman-teman. Ada krista. Krista merupakan tonjolan berbentuk punggung bukit. Nah, di sini teman-teman bisa menemukan contoh krista pada krista iliaca pada os coccyx ataupun krista intratrochanter pada os femoris. Selanjutnya ada epicondylus. Epicondylus merupakan tonjolan kasar di atas condylus. Untuk condylus sendiri nanti akan dijelaskan di bagian akhir ya teman-teman. Untuk epicondylus sendiri, teman-teman bisa menemukan epicondylus lateralis dan juga epicondylus medialis pada os humerus. Kemudian ada linea. Linea merupakan garis panjang, kebalikan dari sulcus.
Nah, tentu di sini teman-teman harus ingat ya apa yang tadi sudah dijelaskan mengenai sulcus. Contoh dari linea sendiri ada pada linea aspera pada os femoris dan juga linea glutea pada os coxae. Selanjutnya adalah trochanter. Trochanter merupakan tonjolan yang sangat besar hingga membentuk seolah-olah seperti sebuah massa. Contohnya kita bisa melihat trochanter pada os femoris. Selanjutnya kita bisa menemukan tuberculum. Tuberculum adalah suatu bentuk prosesus yang berukuran kecil dan bulat yang menonjol. Dapat ditemukan tuberculum ini dalam berbagai tulang. Misalkan tuberculum supraglenoidalis ataupun tuberculum infraglenoidalis pada os scapula. Dapat juga ditemukan tuberculum maius ataupun tuberculum minus pada os humerus. Nah, sampai sini teman-teman masih ingat semua kan tadi yang sudah dijelaskan? Kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya ada tuberositas. Tuberositas adalah suatu tonjolan berbentuk bulat yang lebih kasar dan bergelombang. Tuberositas dapat ditemukan misalkan pada os ulna dan juga os radius, di mana apabila pada os ulna kita bisa menemukan tuberositas ulna, dan apabila pada os radius teman-teman bisa menemukan tuberositas radii. Nah, itu teman-teman tadi adalah penjelasan mengenai prosesus sebagai tempat menempelnya ligamen dan tendon. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke bagian prosesus sebagai pembentuk sendi. Pada poin ini, teman-teman akan dijelaskan 3 poin penting. Semoga teman-teman bisa selalu mengingatnya ya. Yang pertama-tama adalah faset. Faset adalah suatu lapisan datar dan lembut yang berada pada permukaan sendi dan tentu saja biasanya dilindungi oleh kartilago hialin. Faset dapat ditemukan pada tiap-tiap persendian. Dan apabila kita ambil contoh, misalkan pada os vertebrae, kita bisa menemukan faset di tiap persendiannya. Misalkan faset costalis superior, kemudian faset costalis transversal, dan juga ada faset artikular superior. Selanjutnya adalah condylus. Condylus adalah suatu lapisan yang berbentuk bulat yang berada pada permukaan sendi juga. Dan seperti pada faset, ini juga dilindungi oleh kartilago hialin. Condylus dapat kita temukan misalkan pada pertemuan antara os femoris dan juga os tibia, di mana terdapat condylus lateralis dan condylus medialis. Dan yang terakhir teman-teman ada caput. Caput adalah tonjolan sendi yang memiliki leher. Caput dapat ditemukan pada tulang-tulang panjang, misalkan seperti caput humeri pada os humerus, dan juga caput femoris pada os femoris. Nah, itu dia penjelasan dari bone marking. Gimana? Sudah lebih mengerti belum? Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa.